Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa kabar? Tentunya dalam keadaan yang baik. Kita bersyukur Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Saudara, sebelum kita beribadah pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan warta jemaat. Saudara, pemasangan paving untuk lahan parkir di Jalan Ternate 33 sudah terselesaikan. Dan kita tetap mendoakan supaya proses selanjutnya, perbaikan-perbaikan kecil juga bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Kita doakan dana atau biaya yang dibutuhkan, kiranya Tuhan juga mencukupkannya. Saudara, kondisi Jawa Timur, khususnya Kota Malang, masih zona merah COVID-19. Maka mari kita terus menerapkan protokol kesehatan sebaik-baiknya. Kita rindu bahwa kita sekalian dan seluruh keluarga kita selamat terbebas dari virus COVID-19. Kita tetap mendoakan supaya kondisi Kota Malang bahkan Indonesia semakin membaik dan kita sekalian bisa kembali menjalani hidup secara normal. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya juga mengundang Bapak Ibu Saudara ikut di dalam persekutuan doa malam setiap hari Selasa pukul 19 atau jam 7 malam. Mari kita saling mendoakan, saling mendukung dan bertumbuh bersama-sama di dalam persekutuan ini. Saudara, mari kita mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah pagi ini. Ajaklah seluruh keluarga kita selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur apabila pagi hari ini kita bisa beribadah kembali. Setelah 1 minggu kita melewati perjalanan hidup kita, maka marilah kita secara khusus mempersembahkan pujian kita, rasa syukur kita kepada Tuhan melalui ibadah. Kiranya hati kita boleh terarah kepada Tuhan dan meresponi panggilannya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita meneduhkan hati kita sejenak, mempersiapkan diri memasuki ibadah di dalam saat teduh.
pertolongan ibadah ini datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Anugerah Tuhan sungguh berlimpah, kasih-Nya selalu dinyatakan atas kita. Oleh sebab itu mari kita memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, dan Allah yang mengasihi kita. Puji yang Maha Besar, masyurkanlah namanya, kasih-Nya dinyatakan sampai selama-lamanya. Puji yang Maha Kuasa, bumi penuh mulianya, kasih-Nya dinyatakan sampai selama-lamanya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Tapi Dia ingin menguasai dan mengendalikan hidup kita, agar kita selalu dapat hidup di dalam kehendak Tuhan. Saudara, sudahkah kita mempersilahkan Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita itu memimpin langkah hidup kita? Atau kita masih dipimpin oleh kedagingan kita, oleh keduniawian kita, sehingga kejahatan dan kesalahan yang justru kita perbuat? Pagi ini Tuhan Yesus memberi kesempatan bagi kita untuk mengaku dosa dan mau menyerahkan kepemimpinan hidup kita kepada Roh Kudus, supaya kita selalu hidup di dalam anugerah Tuhan. Maukah dosamu Tuhan ampuni, dalam darah-Nya ada kuasa. Maukah jahatmu Tuhan hilangkan, karena darah-Nya berkuasa. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Maukah hatimu seputih salju, dalam darah-Nya ada kuasa. Jahat dosa akan hilang segera, karena darah-Nya berkuasa. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Mari kita menghampiri kekudusan Tuhan dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan semesta alam, Engkaulah pemilik hidup kami, dan Engkau telah mengutus Roh-Mu tinggal dalam hati kami, supaya kami dapat hidup dalam kebenaran. Namun ya Tuhan, kami justru hidup sesuka hati kami, tanpa peduli dengan suara kebenaran yang dibisikkan oleh Roh Kudus dalam hati kami. Tuhan, kami sadar akan kegagalan kami mentaati perintah-Mu. Oleh sebab itu kami memohon kepada Tuhan, agar Tuhan sudi mengampuni kami yang berdosa ini. Mampukan kami melalui karya Roh Kudus, untuk kami dapat hidup di dalam Roh, mengikuti dan melakukan suara Roh Kudus-Mu. Tuhan, terima kasih sebab Engkau baik bagi kami. Dan terima kasih Engkau telah mengampuni kami. Kami bersyukur atas pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Amin. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Maka dengarkanlah berita anugerah. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat yang ke-7. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai respon kita atas pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kita, mari kita hidup bagi Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan. Sebagaimana yang dikutip dalam Efesus 5 ayat yang ke-18, berbagai petunjuk hidup baru. Mari kita membacakannya bersama-sama. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat yang telah ditebus dan telah diampuni dosanya, mari kita juga mau menggunakan hidup kita ini untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan. Bagaikan bejana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama dengan umat Tuhan di sepanjang segala abad dan tempat, kembali kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap orang yang percaya mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatukan hati kita untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu bahwa Engkau Allah yang sangat mengasihi negeri kami Indonesia. Hingga pada saat ini, di tengah pandemi yang terjadi atas bangsa Indonesia, kasih Tuhan tetap nyata. Kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu Tuhan nyatakan. Kami bersyukur karena hingga saat ini kami di dalam keadaan yang baik. Dan kami berdoa bagi keadaan Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah dalam segala daya dan upaya, segala kebijakan yang diambil. Kiranya Tuhan memberkati, karena semuanya itu boleh berdampak baik bagi kesehatan masyarakat Indonesia, bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong seluruh warga negara Indonesia. Dengan kesadaran penuh mereka mau terlibat untuk memperbaiki keadaan Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan, sehingga kami sekalian boleh bersama-sama memutus penyebaran COVID-19. Tuhan berkati supaya masyarakat Indonesia diberikan tubuh yang sehat dan kuat. Mereka yang bekerja tetap bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan kebaikan pula untuk keluarga mereka. Anak-anak yang harus belajar dari rumah, Tuhan juga tolong mereka, beri kepada mereka semangat, sukacita, belajar dari rumah dengan baik, dan beri kepada mereka hati yang mau bertanggung jawab dengan kondisi mereka saat ini. Tidak memanfaatkan untuk bermain-main, untuk bersantai-santai, tetapi di waktu-waktu belajar, mereka gunakan dengan bertanggung jawab. Tuhan memberkati para orang tua, mereka boleh semakin memiliki banyak waktu untuk menolong tumbuh kembang dari anak-anak mereka. Beri kesehatian bagi orang tua, beri kesabaran dan beri hikmat di dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati seluruh jemaat di dalam pergumulan mereka masing-masing, baik pergumulan kesehatan, pergumulan pekerjaan, pergumulan rumah tangga, pergumulan pasangan hidup, pergumulan masa depan, bahkan apa yang menjadi harapan-harapan mereka di tahun ini, kiranya Tuhan menolong, Tuhan yang akan mewujud nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami rindu setiap jemaat tetap mau mengingat Tuhan dan bersandar kepada anugerah Tuhan. Dalam situasi yang kami hadapi ini, mereka tidak undur, tidak kecewa, tapi mereka semakin dekat, semakin bersandar, dan mempercayai bahwa Tuhan Allah yang baik yang akan memelihara hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menaikkan syafaat kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun kita tinggal di dalam dunia, namun kita harus hidup secara rohani, yaitu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus telah Tuhan utus tinggal di dalam kita. Mari kita membuka hati kita dan mempersilakan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita, bekerja, menguasai hidup kita, mau membentuk kita dan mau memelihara iman kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita berdoa, mohon pertolongan Tuhan sebelum kita bersama-sama membaca serta mendengar penjelasan firman Tuhan. Bawalah kami untuk terus tinggal di dalam-Mu ya Tuhan. Biarlah perkataan firman-Mu menolong kami untuk semakin tahu bagaimana kami tinggal di dalam Tuhan. Ajari kami hidup di dalam Roh-Mu ya Tuhan. Dan di saat kami membaca serta mendengar penjelasan firman Tuhan, mohon Tuhan membuka hati kami, agar firman yang kami dengar, kami kerjakan dengan benar di hadapan Tuhan. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu di bulan Agustus ada sebuah berita tentang seorang anak gadis di Probolinggo yang setelah dinyatakan meninggal oleh rumah sakit dan ketika jenazahnya hendak dimandikan, ternyata anak tersebut bangun kembali. Tentu saja orang tuanya sangat senang dengan kenyataan itu, tetapi setelah 1 jam kemudian anak tersebut pada akhirnya kembali meninggal dan dikuburkan. Kenyataan-kenyataan yang seperti ini beberapa kali memang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ini bukan hoax tapi berita yang sesungguhnya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berapapun lamanya atau apakah benar seseorang dapat bangkit kembali setelah kematian pada zaman ini, tetap saja kenyataan yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa semua manusia pada akhirnya akan mati. Bapak Ibu, karena tidak ada manusia yang kekal hidupnya. Bicara soal kematian, maka kita akan berhadapan dengan kenyataan bahwa yang paling mengerikan dari kematian itu bukanlah kematian secara fisik. Tapi bukan berarti kita terus hidup sembrono dan berpikir mati pun tidak apa-apa. Maksud saya begini, kematian yang paling mengerikan adalah ketika Alkitab berkata di dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Kematian kekal, kematian secara kekal atau kebinasaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab berkata bahwa maut atau kematian secara rohani yang dialami oleh manusia adalah keterpisahan dari Allah. Dan ini adalah kematian yang paling mengerikan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, satu-satunya saat ketika dia berteriak adalah ketika dia sudah di atas kayu salib dan dia berkata, "Ya Bapa, mengapa engkau
meninggalkan aku. Hal yang paling mengerikan dari fakta keberdosaan manusia adalah bahwa manusia harus terpisah dari Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, siapakah yang dapat menyelamatkan manusia? Di dalam Roma pasal yang 8, Roma pasal yang ke-8. Mari kita bersiapkan bersama ayat firman Tuhan ini, Roma pasal 8. Di sana diberikan judul hidup oleh roh. Di dalam ayat yang pertama dikatakan demikian. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi siapa yang dapat menyelamatkan manusia? Alkitab berkata Yesuslah yang melepaskan kita dari hukuman maut atau hukuman keterpisahan dari Allah itu melalui matinya di atas kayu salib. Selanjutnya di dalam ayat yang kedua dari Roma pasal yang ke-8 di sana dikatakan Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Bukan saja Yesus menyelamatkan dan membebaskan kita dari hukuman, tetapi Roh Allah itu jugalah yang menghidupkan kita. Pertanyaan pagi ini yang akan menjadi fokus dari perenungan kita bersama adalah hidup seperti apa yang diberikan oleh Roh Allah kepada kita setelah kita percaya kepada Yesus. Yang pertama, hidup yang mampu untuk menaati firman Tuhan. Hidup yang mampu untuk menaati firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada zaman Perjanjian Lama manusia diberikan hukum Taurat supaya bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi kenyataannya manusia tidak mampu melakukan hukum Taurat tersebut. Roma pasal 8 ayat yang ketiga. Manusia justru semakin mengenal dosa karena hukum Taurat, tetapi tidak mampu untuk tidak berdosa. Manusia yang berdosa tidak mampu untuk menaati Allah atau melakukan kehendak Allah melalui hukum Taurat. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus dan ada Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk menaati firman Tuhan. Ayat 4 di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dari Roma pasal 8 berkata demikian. Jadi sekarang kita dapat menaati hukum-hukum Allah asal kita mengikuti Roh Kudus serta tidak lagi hidup menurut tabiat lama yang jahat dalam diri kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Alkitab menjamin bahwa kita pasti bisa menaati firman Tuhan karena Roh Kuduslah yang memampukan kita. Alkitab berjanji bahwa kita bisa memilih untuk mengikuti pimpinan Roh Kudus dan hanya melakukan yang benar saja sesuai dengan firman. Alkitab berjanji bahwa kita tidak lagi dikuasai oleh dosa dan keinginan daging karena ada Roh Allah di dalam kita. Ayat 9 mengatakan demikian. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa oleh kuasa dari Roh Kudus kita bisa menghancurkan tabiat lama kita yang penuh dengan dosa. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah hamba kebenaran. Di dalam bagian lain Roma pasal 6 ayat 13 di sana dikatakan, karena kita ini hamba kebenaran, maka seharusnya kita tidak boleh membiarkan anggota tubuh kita diperalat oleh kejahatan. Tetapi kita harus menyerahkan diri secara penuh kepada Allah supaya menjadi alat kebenaran di tangan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, status kita jelas sekarang. Sebagaimana Roma pasal 6 ayat 14 mengatakan, dosa tidak lagi menguasai kita. Artinya, dulu kita adalah budak dosa, tetapi sekarang kita adalah orang yang merdeka. Sebagai budak dosa kita tidak bisa memilih untuk melakukan apa yang benar. Tetapi sebagai orang yang dimerdekakan oleh Kristus, kita bisa terlepas dari dosa. Tetapi kenyataannya ada banyak orang Kristen, ada banyak di antara kita yang tidak yakin dengan apa yang dikatakan Alkitab, bahwa kita bisa memilih untuk tidak berdosa. Banyak orang yang mengaku Kristen tetapi tetap percaya bahwa ia tidak bisa lepas dari ikatan dosa tertentu di dalam hidupnya. Itu status kita yang lama. Ayat yang kelima berkata bahwa orang yang berada di dalam daging. Status kita yang lama, kita berada di dalam daging, selalu memikirkan hal-hal kedagingan.
Tadi sudah saya katakan, kalau kita belum percaya kepada Yesus, kita tidak bisa tidak berdosa. Tetapi sekarang oleh Roh Kudus kita bisa memikirkan kebenaran dan bukan kedagingan. Kita bisa memiliki tabiat yang baru untuk menyukakan Allah dan mentaati firman karena kita dituntun oleh Roh Kudus. Tetapi sayangnya masih banyak di antara kita yang lebih percaya kepada pujukan iblis bahwa kita tidak mungkin lepas dari dosa. Ada banyak orang yang masih berpikir, memang saya pemarah, sampai kapanpun saya nggak bisa kalau nggak marah-marah. Karena itu orang ya harus maklum dengan kebiasaan saya untuk selalu marah. Ada orang merasa saya nggak mungkin bisa lepas dari dosa ini, saya sudah terjerat terlalu dalam, saya nggak akan pernah bisa keluar dari sana. Kadang-kadang kita hanya berjanji untuk mau keluar, tapi ternyata kita tidak mampu untuk keluar. Makin berusaha, rasanya semakin sulit untuk dilakukan dan makin tenggelam lebih dalam. Akhirnya kita percaya bahwa kita nggak mungkin bisa lepas dari dosa. Akhirnya kita yakin bahwa kita akan selalu dikuasai oleh dosa. Dan pada akhirnya kita terus-menerus memilih untuk melakukan perbuatan-perbuatan kedagingan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi saya katakan, tidak bisa tidak berdosa adalah status kita sebelum kita percaya kepada Yesus. Di dalam istilah teologi, Agustinus mengatakan non posse no peccare. Tetapi setelah kita percaya kepada Yesus, Alkitab berkata dosa itu nggak punya kuasa atas kita, sehingga status kita yang baru saat ini adalah kita bisa tidak berdosa. Masalahnya mana yang kita percayai dan kita pilih? Roma pasal 8 ayat 5 mengatakan orang-orang yang mengikuti Roh Kudus melakukan hal-hal yang menyukakan Allah. Ayat 9 berkata kita dikuasai oleh tabiat yang baru, tabiat yang suka menaati firman jika Roh Allah itu ada di dalam kita. Bukankah setiap saat ketika kita mau melakukan dosa, ada momen di mana Roh Kudus mengingatkan kita? Ada masa di mana kita tahu bahwa ini tuh nggak benar, saya harusnya tidak melakukan ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mengikuti warning dari Roh Kudus tersebut atau kita memilih untuk tetap berdosa? Jika kita jatuh di dalam dosa setelah kita percaya kepada Yesus, itu bukan karena Roh Kudus tidak punya kuasa untuk menolong kita, tetapi secara sadar dan sengaja memang kita memilih untuk berdosa. Karena kita selalu bisa memilih untuk tidak berdosa. Jadi kalau kita jatuh, itu karena kita memang memilih untuk jatuh, atau saya berani berkata, kita sengaja mau jatuh di dalam dosa. Mungkin kita berpikir, Tuhan kan bisa toh menghalangi saya supaya saya tidak berdosa. Ingat, kita punya kehendak bebas untuk memutuskan kita mau berdosa atau tidak. Tapi Roh Kudus akan selalu ingatin kita supaya kita pilih yang benar dan tidak mengikuti hal-hal kedagingan. Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak tahu apa dosa yang sedang kita gumulkan untuk lepas daripadanya saat ini. Apapun pergumulan kita saat ini, ingat, Yesus sudah menang atas dosa dan maut, sehingga status kita, Alkitab berkata, bukan hanya pemenang, tapi lebih dari pemenang. Apa artinya lebih dari pemenang? Artinya kemenangan itu final. Kemenangan itu tidak akan pernah bisa digugat kembali. Status kita adalah orang yang merdeka. Tidak ada apapun yang bisa menghalangi kemenangan kita. Tidak ada apapun yang bisa menghalangi atau memberhentikan status kita sebagai pemenang. Itu namanya lebih dari pemenang. Kalau status kita adalah lebih dari pemenang dan tidak ada apapun yang bisa membatalkan kemenangan kita, itu berarti jika kita jatuh dalam dosa, memang kita menyerah untuk berdosa. Karena jika statusnya sudah menang dan kemudian kita menyerah kalah, itu adalah hal yang sangat konyol. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berdasarkan penelitian, pikiran manusia mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi keseluruhan hidupnya. Mana yang mau kita tanamkan dalam pikiran kita sekarang? Saya lebih dari pemenang, sehingga saya pasti bisa tidak berdosa, atau saya tidak bisa keluar dari dosa ini. Ada sebuah ilustrasi tentang
seekor elang yang pada masa ketika dia masih dalam bentuk telur, dia dierami bersama dengan ayam-ayam. Jadi yang mengerami dia adalah induk ayam. Sampai kemudian setelah dia menetas dan bertumbuh besar, walaupun dia adalah seekor elang, tetapi dia selalu percaya bahwa dia adalah ayam. Karena dia hidup bersama-sama dengan ayam, dia tinggal bersama-sama dengan ayam, dan melakukan segala sesuatu seperti ayam. Selalu dia pengen untuk bisa terbang seperti elang yang dia lihat di atas langit. Tapi karena dia percaya dia adalah ayam, sehingga dia tidak pernah bisa terbang seperti elang. Dari cerita ini saya ingin mengatakan kepada kita, mana yang kita percayai, jadi itulah kita. Tapi Alkitab jelas mengatakan status kita lebih dari pemenang. Tetapkan di dalam diri kita komitmen, saya tidak bisa dikalahkan oleh dosa, saya bisa tidak berdosa. Yakobus pasal 4 ayat 6 berkata, Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk melawan segala keinginan jahat. Kita mau berpikir sebagai orang yang tetap menjadi hamba dari dosa, atau kita mau berpikir bahwa dosa tidak lagi berkuasa atas kita dan mau hidup dalam kebenaran. Jika kita terus berpikir bahwa kita nggak mungkin bisa lepas dari dosa tertentu, betapa malang dan ironisnya hidup kita. Yang kedua, apalagi atau hidup seperti apa yang diberikan oleh Roh? Hidup yang diberikan oleh Roh kepada kita adalah hidup yang mampu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya bukan hanya status kita yang berubah dari binasa kekal menuju kepada hidup yang kekal, dari yang tidak berdaya terhadap dosa menjadi pemenang, tetapi Roh Kudus juga menghidupkan kita sehingga kita punya dimensi yang baru dalam hubungan kita dengan Allah. Tadi di bagian pendahuluan saya sudah menyampaikan di sana bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia hidup terpisah dari Allah. Setelah manusia percaya kepada Yesus, maka hubungan manusia dengan Allah diperdamaikan kembali. Roma pasal 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Damai dengan Allah ini adalah dimensi baru dalam hubungan kita setelah sebelumnya kita terpisah dan binasa, dan itu adalah damai yang sejati, bukan damai yang pura-pura, apalagi damai yang hanya seperti gencatan senjata semata. Bapak Ibu yang terkasih, hubungan kita yang diperbaharui atau yang berada dalam damai dengan Allah diwujud nyatakan dalam Roma pasal 8 atau digambarkan sebagai hubungan seorang bapa dengan anaknya. Roma pasal 8 ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Setelah kita percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus di dalam kita. Dan ketika Roh Kudus menuntun hidup kita, maka kita mengikuti pimpinan Roh Kudus adalah anak Allah. Selanjutnya di dalam ayat yang ke-15 dari pasal 8, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, maka kita tidak usah menjadi seperti hamba yang terbungkuk-bungkuk ketakutan, tetapi kita harus berlaku seperti anak Allah yang diangkat menjadi anggota keluarganya dan memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Aba adalah panggilan akrab seorang anak kepada ayahnya di dalam bahasa Arab. Umat Tuhan waktu itu tidak akan pernah mungkin bisa berani memanggil Allah itu Aba. Tetapi dimensi yang baru dalam hubungan kita karena percaya kepada Yesus dan oleh karena pekerjaan Roh Kudus, kita diizinkan memanggil Allah sebagai Bapa atau Aba itu. Dan selanjutnya di dalam ayat 16 dikatakan bahwa jaminan kita adalah karena Roh Kudus yang menyatakan bahwa kita ini benar-benar
Di dalam terjemahan bahasa aslinya itu dikatakan kita mengalami roh pengangkatan atau roh adopsi yang mengubah status kita dari hamba dosa bukan hanya sebagai seorang pemenang, tapi lebih dalam lagi kita disebut sebagai anak-anak Allah. Bapak yang terkasih, lebih lanjut jaminannya juga diberikan untuk status kita yang baru. Sebagaimana dalam budaya waktu itu seorang anak yang diadopsi juga berhak menerima warisan dari sang pengadopsi, maka di dalam ayat yang ke-17 dari Roma pasal 8 dikatakan bahwa sebagai anak kita ikut memiliki harta kekayaan Allah Bapa, walaupun penderitaan juga menjadi bagian dari hidup kita sebagaimana Yesus pun menderita. Dimensi yang baru dalam hubungan kita sebagai seorang anak dengan Bapa memang tidak menghilangkan penderitaan, tetapi justru membuat penderitaan kita bernilai kemuliaan kekal. Itu yang dikatakan dalam lanjutannya di ayat yang ke-18. Dengan demikian status kita bukan hanya diubah dari hamba menjadi anak Allah, tetapi kita juga berhak menerima segala kekayaan dari Allah Bapa. Dan kalaupun sebagai anak kita masih mengalami penderitaan, pada akhirnya akan berujung kemuliaan. Dan Roh Kudus adalah materai atau jaminan bahwa semuanya itu pasti benar terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hubungan kita dengan Allah telah memasuki dimensi yang baru dan Roh Kudus menjamin bagi kita. Kita yang dulu adalah hamba dosa bukan saja diubah menjadi hamba kebenaran, tetapi malah diadopsi dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Pertanyaannya, penderitaan seperti apa yang sedang kita alami sekarang? Dalam bagian selanjutnya masih di Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-32 di sana dikatakan bahwa kalau anaknya saja tidak disayangkannya, tapi diberikannya untuk menanggung hukuman atas dosa kita, apalagi yang tidak diberikannya untuk kita. Bapak Ibu Saudaraku, kebutuhan kita yang utama adalah keselamatan jiwa. Semua manusia berusaha mencari jalan untuk selamat, tetapi manusia tidak akan pernah bisa selamat kalau bukan Allah yang membuka jalan itu. Tidak ada cara apapun untuk bisa selamat selain Allah memberikan Yesus, anaknya yang tunggal, mati bagi kita. Kalau untuk kebutuhan kita yang paling utama, yang kita nggak berdaya, kita nggak bisa apa-apa untuk mendapatkan keselamatan itu, tapi Allah berikan, apalagi di dalam hidup kita yang tidak diberikan oleh Allah. Sementara tadi jelas bahwa kita ini ahli waris. Bapak Ibu Saudaraku, jaminan Allah sangat jelas bagi setiap kita. Kalau kebutuhan utama kita akan keselamatan diberikan, status kita yang adalah hamba diganti menjadi seorang anak. Pertanyaannya, jika Allah Bapa di surga adalah Bapa kita, masakan Dia tidak memelihara kita? Masakan Dia tidak memberikan apa yang kita butuhkan? Yesus berkata di dalam Injil Matius, orang-orang yang tidak akan mengenal Allah akan terus mencari segala kebutuhan, makanan, pakaian, dan segala sesuatunya. Tapi Yesus berkata, kamu gak usah kayak gitu, karena Bapa di surga tahu kamu membutuhkannya dan Dia memberikannya kepadamu. Bukan berarti kita gak boleh kerja, bukan berarti kita terus ya sudah leha-leha aja nanti berkatnya datang. Enggak. Kita tetap berusaha, kita tetap melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi jelas bahwa segala kebutuhan kita bukan tergantung dari usaha kita, tapi dari berkat Allah yang pasti menjadi milik kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, bertahanlah di dalam penderitaan apapun yang kita alami hari ini. Berserahlah dan berserulah kepada Allah untuk segala kebutuhan kita, karena Dia Bapa kita. Dan sebagai seorang Bapa, Dia sangat bertanggung jawab atas hidup kita.
Hari-hari ini banyak orang mengalami hal sulit. Hari-hari ini banyak pekerjaan menjadi sulit. Kebutuhan bertambah, tapi usaha mungkin pendapatan malah berkurang. Tetapi walaupun kita mengalami penderitaan yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang berbeda dari kita adalah bahwa penyediaan Tuhan atas kita pasti terjadi. Saya mendengar cerita dari beberapa jemaat tentang bagaimana Tuhan tetap memelihara mereka. Kebutuhan tetap ada, bahkan harus berusaha dengan lebih keras karena semakin hari justru semakin sulit. Tetapi pada akhirnya setelah 5 bulan berjalan dan melihat kembali, tidak pernah sekalipun ditinggalkan, dan semua yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Ingat, sebagai anak kita mungkin tetap ada penderitaan, tapi penderitaan itu berujung kemuliaan. Dan justru dari penderitaan kita akan melihat pemeliharaan Bapa Surgawi. Apapun penderitaan yang sedang Bapak Ibu alami hari ini, apapun kebutuhan yang Bapak Ibu sedang pikirkan dan gumulkan saat ini, ingat status kita. Kita ini anak. Tuhan pasti bertanggung jawab atas hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat kita percaya Yesus dan ada Roh Kudus di dalam kita, status kita adalah lebih dari pemenang. Artinya dosa tidak lagi punya kuasa atas hidup kita. Kita bisa tidak berdosa. Katakan setiap kali iblis mendakwa kita, setiap kali iblis menggoda kita, katakan dengan keras, saya bisa tidak berdosa. Saat kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus meyakinkan kita dan memeteraikan kebenaran bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak, kita juga adalah ahli waris yang berhak menerima segala jaminan surgawi dari Allah Bapa. Kebutuhan utama kita akan keselamatan sudah diberikan Allah. Kebutuhan kita yang lain juga pasti disediakannya. Bahkan penderitaan kita bermakna karena kemuliaan yang dijanjikan Allah bagi kita. Jadi teguhlah di dalam penderitaan. Berserulah kepada Bapa untuk apapun yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak terus jatuh di dalam dosa atau sengaja menjatuhkan diri kami kepada hidup yang berdosa. Karena status kami jelas, kami lebih dari pemenang. Roh sudah memberikan hidup kepada kami. Kami bukan lagi hamba, tapi kami orang merdeka, dan kami bisa tidak berdosa. Tolong kami untuk selalu memilih tidak berdosa. Tolonglah kami juga Tuhan. Dan terima kasih karena status kami yang baru sebagai anak-anak-Mu. Kami bisa memanggil Engkau Abba, Bapa. Kami punya hubungan yang dekat dengan Engkau. Bahkan kami juga berhak atas warisan surgawi yang Engkau berikan kepada kami. Walaupun hidup kami masih mengalami penderitaan, tetapi kami yakin bahwa penderitaan kami justru akan semakin memperjelas karya dan kuasa-Mu sebagai Bapa dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat yang saat ini mengikuti ibadah ini dan mendengarkan firman ini. Apapun keadaan mereka, Tuhan tolonglah. Segala kebutuhan mereka, Tuhan cukupkan. Berikan kekuatan dan kesehatan, dan terus berkati gereja-Mu untuk dapat melayani jemaat-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari dengan penuh rasa syukur kita naikkan pujian, hormat, serta kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh
Kekasih-kekasih Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, dan oleh pertolongan Allah Roh Kudus, engkau dimampukan untuk dapat hidup oleh Roh, baik sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kebaktian selesai, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.